Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Motian itu. Hari ini saya akan mereview sebuah mobil yang tahun 2014 itu fenomenal banget, yaitu Mobilio tahun 2014-2015. Kebetulan sampai saya ini ada Mobilio 2015 dan saya akan kupas tuntas mengenai, saya akan mereview Mobilio ini dari sisi yang saya tahu, dari segi mesin, interior, dan apabila misal kalian ada rencana untuk mengambil Mobilio atau kalian punya Mobilio tapi kalian pengen mempelajari mobil kalau di dalam, kalian bisa nonton video ini sampai terakhir. Nah, jadi kita bahas tentang Mobilio ya. Jadi Mobilio itu keluar dari tahun 2014 sampai sekarang. Jadi awalnya low MPV itu kan keluar sebuah mobil namanya R3 2012 itu ngehits banget. 2012 ngehits banget, bener-bener inden sampai 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, lalu digempur oleh Mobilio ini tahun 2014. Nah, jadi Mobilio ini ada beberapa generasi ya. Jadi ada Mobilio yang bentuknya seperti ini, velg ring 15 dengan grill seperti ini, ada tipe S, tipe E, dan tipe Prestige. Dimana kalau misal tipe S itu masih kaleng, lalu tipe E dia sudah alloy dengan one tone, lalu yang tipe Prestige dia sudah velgnya sudah two tone gitu, jadi kayak ada aluminiumnya gitu ya di Mobilio ini. Lalu dari segi grill juga ada perbedaan di Prestige ya, dia kayak agak lebih sipit atau gimana sih ingat saya sih. Lalu untuk dari Mobilio itu kita langsung review di bagian bodinya. Ketika 2016 itu dengan model seperti ini, dashboardnya ada yang sudah menyerupai Honda Jazz. Lalu setelah 2017 atau 2018 dia facelift bodinya ya. Jadi lampunya jadi lebih sipit, bumpernya berubah jadi kayak Brio, grillnya berubah, velgnya kayaknya ada berubah dikit, dan di bagian belakang sini itu dia ada list chrome-nya di sini. Dimana sampai sekarang itu list chrome-nya itu nggak pernah dijual di aftermarket ya. Jadi kayak masih cuma ada di Honda. Nah, kita review sedikit dari Honda ini ya. Jadi untuk Honda Mobilio tahun 2015 itu dia lampunya masih halogen, lalu ini masih standar semua, dan sudah ada fog lamp di tipe E. Grillnya dia gede, sudah full chrome, dan ini kalau misal dirubah menjadi black chrome itu cakep ya Mobilio itu ya. Lalu yang waktu itu di sini ada hitam-hitam itu menimbulkan kesan sporty. Ini fog lampnya originalnya sudah ada fog lampnya, lampunya masih standar. Lalu ini bagian fendernya ya. Jadi bisa dibilang Mobilio itu kap mesinnya seolah-olah pendek. Ini kalau dilihat gini sebenarnya kalian pasti bingung, ini Mobilio atau Brio ya. Tapi ini Mobilio, ini velgnya menggunakan ring 15. Ini bannya sudah ganti. Ini kebetulan mobil adik saya, bannya sudah ganti ke Bridgestone. Ukuran ban yang dipakai adalah ini ya, R15 185 65 88. Nah, jadi seperti itu. Dan di bagian fender ini adalah ciri khas Honda, dimana di sini ada plastik dan bisa dipastikan di bagian kap mesin itu di sini pasti cuma tertutup oleh plastik, ciri khas Honda, makanya berisik. Nah, untuk di bagian spion itu bentuknya seperti ini. Di sini ada lampu sen, bentuk pintunya sangat lumayan futuristik di zaman itu. Ada tarikan garis di sini sampai di belakang sini. Jadi menyulitkan orang body repair ya. Jadi kalau misal wah mobilnya kena, aduh, orang body repair pasti males. Karena ngebentuknya susah. Di sini juga ada tarikan garis seperti itu. Wih, ada apa itu? Walang. Nah, lalu di bagian bawah itu risplangnya itu di sini kayak ada anti karat gitu ya. Makanya Honda yang zaman sekarang itu di sini dikasih anti karat yang bening, ya, sehingga di sini dibikin supaya nggak gampang keropos. Nah, lalu untuk spionnya
itu bisa dibilang salah satu kelemahan Mobilio adalah spionnya tuh kecil. Dibanding kayak mobil-mobil Toyota, itu dia tergolong kecil. Nah, kita bisa lihat Honda sangat pelit aksesoris, dimana kalau kita beli Honda itu biasanya talang airnya tuh bonusan dari dealer seperti itu. Ini handle-nya seperti ini, mengotak gitu. Nah, ini karet pintunya agak gelombang-gelombang gitu ya. Dan ini tarikan garis di kaca ketiga ini cakep. Jadi kacanya itu di sini seperti aliran udara yang full sampai belakang. Dimana kalau mobil-mobil biasanya kan tarikan kacanya cuma habis di sini, tapi dia full sampai belakang. Di depan itu dia sudah cakram, tapi di belakang dia masih tromol. Nah, cakapan Jazz ya. Kalau Jazz kan depan belakang dia udah cakram. Nah, salah satu juga kelemahan Mobilio. Jadi ketika sudah repair di sini, itu bracketnya itu sangat gede. Jadi kalau misal ada repair sini biasanya agak susah untuk membuat gap di sini menjadi rapi. Ini stop lamp di bagian belakang. Bentuknya seperti ini ada emblem Mobilio. Dan ini stop lampnya kayak kurang gimana gitu ya. Ini sering kali di Mobilio itu di sini pada diganti. Ini sudah ada wiper belakang, logo H di sini, dan bentuknya ini sangat futuristik di zamannya ya. Dan di Mobilio itu agak susah menempatkan sensor parkir. Kadang sih kita suka bingung ya, sensor parkir taruh di mana ya? Di sini kecil banget, di sini kecil banget. Apalagi Mobilio RS. Kalau Mobilio RS lebih susah lagi. Karena ujungnya ini itu adalah body kit semua, jadi kita harus taruh sensornya di sini, dan itu agak aneh. Nah, ini adalah tipe E CVT iVTEC. Jadi luar biasa ya, Honda ini memang teknologi iVTEC-nya itu bisa dibilang kencang tapi juga hemat dan juga awet. Ketika terjadi sundulan, Mobilio pasti yang rusak adalah di bagian pintunya. Jadi ini bokong penyok itu sudah sering kali terjadi di Mobilio ya. Jadi hampir pasti Mobilio di sini pasti pernah repair semua atau pernah ganti pintu. Dan juga ini sedikit tips ketika mengalami ganti pintu atau repair di bagian pintu, itu sering kali di sini nut-nutnya dia jadi nggak rata. Di sini juga jadi nggak rata. Nah, sedikit tips dari saya itu. Untuk settingan bumper, kalian bisa minta ke orang body repair untuk settingan bumper ini lebih dimasukin ke dalam. Jadi supaya dia bisa rata. Karena seringkali settingan yang di sini itu terlalu kurang kenceng, jadi dia agak keluar sehingga nut-nutan antara bumper dan pintu belakang itu seringkali ada selisih. Nah, salah satu kelemahan Mobilio juga di sini itu shocknya udah pada bocor. Nah, ini sudah keluar oli-olinya ya. Olinya sudah ngerembes seperti itu. Jadi sebenarnya untuk di bagian belakang ini di Mobilio ini cukup cakep ya. Walaupun sebenarnya kalau misal tanpa spoiler pun dilihat sudah enak banget tampangnya untuk mobil. Apalagi kita lihat dari samping ini ya, itu bener-bener kayak sporty banget. Karena waktu Mobilio ini awal keluar, itu orang ngiranya ini adalah Odyssey. Jadi ada Odyssey gitu. Padahal ini Mobilio. Tapi sekarang kayaknya Odyssey malah dikira Mobilio ya. Mobilio gitu di jalan gitu. Padahal mobilnya Odyssey. Nah, sekarang kita bahas di bagian mesinnya Mobilio ya. Jadi sebenarnya basicnya mesin Mobilio ini adalah mesin iVTEC 1500 cc yang bisa dibilang itu generasi seperti mesinnya Honda Jazz seperti itu. Nah, tapi kalau sebenarnya dilihat secara spek itu memang mesin Mobilio ini berbeda dibanding Jazz ya. Dimana kalau misal Jazz itu lalu Frit menggunakan generasi sebelumnya menggunakan L15A, di Mobilio ini itu dia menggunakan L15ZI, dimana L15ZI itu adalah penyempurnaan daripada L15A. Dia lebih hemat dan tenaganya lebih nendang, tenaganya nggak senendang Jazz tapi dia lebih hemat dan juga bisa menenggak BBM dengan oktan yang lebih rendah. Dimana kalau Honda Jazz L15A itu kan bisa dibilang kayak kalau
Pertalite dia agak ngelitik ya, sedangkan di Mobilio ini dia bisa meminum Pertalite tanpa ngelitik. Jadi 15 cc itu memang dibikin untuk secara massal gitu ya, pemakaiannya bisa lebih ngaco lah. Nah, lalu kelemahan Honda Jazz juga, kelemahan Honda Mobilio ini itu karena kan di Semarang itu saya ada beberapa bengkel-bengkel yang kenal gitu ya, dan mereka cerita Mobilio ini itu benar-benar jangan melewati banjir karena posisi EPS-nya itu ada di bawah. Jadi kalau misal mobil-mobil kayak Honda ini kan dia sudah electronic power steering. Jadi kalau misal kena, dan lokasi electronic power steeringnya itu nggak tinggi-tinggi banget, agak di bawah situ ya. Jadi kalau misal sampai kena banjir itu seringkali IPS-nya tuh jadi jebol atau rusak. Dan kalau misal ganti electronic power steering-nya itu biayanya nggak murah ya. Kalau nggak salah sekitar 4 juta atau 5 juta. Nah, tapi bagusnya di Mobilio ini itu dia sudah sistem pengeremannya dia sudah ABS, dan mesin L15 ini durability-nya luar biasa badak, dan juga sudah banyak mesin-mesin L15 ini yang sudah menempuh sampai 300.000 km dan masih nggak masalah seperti itu. Nah, lalu eco itu ada di sini, air intake ada di sini. Jadi sebenarnya dari Mobilio sendiri itu kalau lihat dari air intake segini, sebenarnya kalau misal banjir itu dia bisa menampung cukup tinggi ya, mesinnya bisa bekerja secara maksimal dengan banjir yang cukup tinggi. Tapi EPS-nya itu yang seringkali bermasalah. Nah, cerita juga tentang Mobilio itu kebetulan kata Mas Hartono Understyle yang ada di Semarang ya, itu memang Mobilio ini badak banget. Jadi kaki-kakinya sampai sekarang itu jarang banget rusak. Maksudnya jarang banget rusak itu bisa dibilang kalau misal dalam 1 minggu itu paling Mobilio ini hanya 1 yang masuk bengkel Understyle. Jadi kaki-kaki itu bukan isu utama karena mobil ini dibikin kayak lebih badak lah dari segi kaki-kakinya. Kayak lebih tebel, lebih badak gitu. Makanya sedikit mengorbankan kenyamanan dibanding Honda-Honda lainnya. Selain problem-problem daripada IPS ketika dipakai banjir, jadi Mobilio ini juga mempunyai salah satu penyakit utama, yaitu di engine mounting yang di sebelah situ. Jadi seringkali karena sudah dipakai lama, karena mungkin kalau ada kena polisi tidur lah, jalanan rusak, itu engine mountingnya seringkali itu udah pada getas gitu ya. Jadi harus diganti engine mountingnya. Dan kalau misal diganti engine mounting Honda ini harus asli, karena kalau misal nggak asli itu umurnya pendek banget. Jadi ini adalah generasi pertama di mana Honda itu mengeluarkan mobil L15A yang menggunakan CVT ya. Jadi kalian bisa lihat seperti Honda Jazz GK5, lalu Honda Mobilio dan mobil HR-V, di mana itu adalah L15 mobil Honda dipadukan dengan transmisi CVT. Nah, biasanya untuk transmisi CVT sendiri itu memang yang penting penggunaan oli ya. Jadi range yang disarankan dealer itu seringkali terlalu panjang, dan menurut bengkel referensi harusnya oli CVT itu digantinya setiap 20.000 sampai 40.000 sekali dengan mempertimbangkan kondisi jalan raya di Indonesia, di mana di jalan di Indonesia terutama di kota-kota besar itu kan memang stop and go-nya tuh juga banyak, lalu banyak lampu merah dan lampu merah itu lama. Jadi ya oli CVT harusnya diganti setiap 20.000 sampai 40.000 sekali, karena biasanya itu oli CVT di 20.000 sampai 40.000 sekali itu oli CVT-nya dia sudah kotor, maka dari itu dia harus diganti. Dan kalau misal agak diganti gitu bisa aja membuat CVT itu jadi lebih gampang jebol. Nah, kalau CVT Honda ini sudah jebol, itu biayanya juga nggak murah, bisa belasan juta kali ya untuk mengganti CVT-nya, tergantung kerusakannya. Itu mungkin saya nggak terlalu tahu biayanya berapa, tapi setahu saya memang pasti harganya mahal gitu, karena part-part CVT sendiri mahal gitu ya. Jadi kalau misalkan punya Honda kayak ini, atau kalau mau beli Honda, kalian wajib cek kondisi CVT-nya lah. Cara ceknya nanti saya bakal jelasin waktu kita test drive mobil ini. Nah, ini salah satu kelemahan di Honda Mobilio juga ya. Jadi di sini itu kalau Mobilio itu kan seringkali di sini udah karatan, apalagi yang sudah 5 tahun ke atas kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, salah satu kelemahan di Honda Mobilio juga adalah di karet shock supportnya ini ya. Ini banyak banget saya baca di forum-forum, saya pelajarin di mana karet support shock depan atau shock belakang itu seringkali udah pada jebol. Jadi itu kalau misal kalian mau beli Mobilio atau mungkin kalian punya Mobilio, kalian mesti sering-sering wajib
wajib cek di bagian karet support shock itu ya. Nah, ini adalah kunci original daripada Mobilio ya, itu Mobilio Honda Jazz itu yang generasi lama, rata-rata kuncinya sama seperti ini. Dan saya kurang tahu nih sudah IMOP atau belum. Nih kita lihat di bagian interiornya. Nah, interiornya itu cukup unik ya dan sporty ya kelihatannya ya, mewah, sporty, dan ini kebetulan sudah diganti jok kulit di AG Jok juga tahun 2014 kayak gitu, karena ini mobil adik saya. Nah, di bagian mobilnya sendiri itu ketika tahun 2014 sampai 2016 itu trimnya dia masih yang warna kuning ini ya. Dan ketika tahun 2016 dia sudah berubah menjadi warna lebih pucat. Jadi kremnya itu krem lebih muda kayak gitu, warna lebih putih seperti itu. Dan salah satu kelemahan Mobilio di 2015 itu sudah pada rattling. Dan memang klip-klip yang ada di pintu ini kayak kualitasnya tuh kurang oke gitu ya. Jadi setelah 5 tahun dia sudah pada patah. Kalian bisa lihat di video saya tentang rattling Mobilio seperti itu. Nah, ini di bagian interiornya. Nah, ini interiornya itu cukup unik karena joknya itu masih pocong. Nah, padahal sebenarnya kalau jok seperti ini itu dia mengikuti daripada CRZ ya. Dimana kesuksesan CRZ waktu itu joknya itu headrestnya bulat-bulat seperti ini. Dan kita langsung coba dudukin ya. Sebelum duduk, bagian jok mobil ini hanya ada satu pengaturan ini ya, reclining. Tapi dia hanya bisa sliding dan reclining. Jadi ketinggian jok ini dia belum bisa diatur. Jadi hanya 2 pengaturan itu. Lalu di bagian pintunya ini settingannya ada macam-macam ya. Ada pengaturan spion. Pengaturan spion bisa diatur dari sini. Lalu ini ada lock unlock. Di sini ada window lock buat anak-anak mengunci. Dan ini dia sudah auto, dan autonya hanya turun, naiknya enggak. Di sini bisa mengatur bagian depan kiri, belakang kiri, depan kanan seperti itu. Dan ini ada tempat untuk meletakkan barang-barang atau barang-barang yang kecil seperti ini. Handle-nya bentuknya seperti ini, masih satu warna dengan di bagian interiornya. Lalu di sini belum ada tweeter, ya masih plastik biasa. Nah, kita review dashboardnya. Nah, dashboardnya sendiri bentuknya unik ya, bulat-bulat gitu. Dan ini ada ornamen silver. Ini lampu hazard, tombol AC-nya bulat-bulat. Mungkin mau ngikut Mercy kali ya. Lalu sudah setirnya seperti ini, airbag, dan setirnya bentuknya kayak CRZ sebenarnya ya. Lalu sini juga sama, ini ada tombol kosong, slot kosong, dan di sini ada ornamen silver, di sini juga bulat-bulat. Kita nyalain. Nah, jadi sebenarnya Mobilio itu desain dashboardnya unik ya, colorful banget ya. Ada warna biru, putih, orange di bagian ininya, ada warna orange di bagian dashboard displaynya. Dan di dashboard itu ada pengatur, ada indikator RPM, lalu di sini ada speedometer, di sini ada konsumsi bahan bakar. Dan ini Mobilio luar biasa hemat. Menurut saya ini adalah mobil Matic 1500 cc terhemat untuk kelas Matic ya. Ini menurut saya sih di Mobilio gitu, karena mungkin karena CVT-nya dan L15ZI-nya itu berkombinasi secara sempurna sehingga menghasilkan kehematan yang luar biasa walaupun menggunakan Pertalite. Jadi mobil adik saya ini full menggunakan Pertalite, tidak pernah, ya mungkin pernah tapi jarang banget menggunakan Pertamax. Dan itu benar-benar tidak ada ngelitik dan mesinnya itu bisa bekerja secara sempurna dan kencang. Nah, ini indikator bahan bakar ada di sini, bawah ini. Lalu ada kilometer, kebetulan ini 132.000 km, 894 km, tinggi ya. 2015 bisa menempuh segini, jadi per tahun mungkin sekitar 25.000 lah ya. Lalu di sini ada sabuk pengaman, di sini ada rem tangan ya. Lalu di sini ada transmisi, jadi kita bisa mengecek posisi transmisi kita di sini. Di sini belum ada switch steering, masih kosong semua, tapi dia sudah airbag, setirnya belum kulit, masih karet. Untuk head unit ya originalnya memang belum double din ya, jadi masih standar.
head unitnya ini menggunakan merek JVC, dan JVC ini dia ada aux in menggunakan kabel, lalu bisa AM, FM, CD seperti itu ya. Nah, untuk pengaturan tombolnya di sini, dan ini ada tombol USB ada di sini. Ini pengaturan EQ, maju mundur track, volume ada di sini semua ya. Seperti itu. Lalu di bagian bawah sedikit itu ada panel-panel ini untuk kekuatan semburan angin, lalu ini ada untuk fog lamp, ini untuk dingin panasnya AC, suhunya, lalu ini untuk arah semburan AC, ada untuk di bagian depan aja, ada depan sama kaki, lalu ini ada untuk pengaturan apakah udara sirkulasi dalam mobil atau dia masukin angin dari luar. Lalu di sini ada 2 cup holder, di sini ada tempat penyimpanan, dan di bagian bawah sini itu ada tempat untuk colokan charger itu ya. Jadi port untuk colokan untuk rokok gitu ya. Nah, kebetulan untuk transmisinya itu dia bentuknya seperti ini, dan di belakang sini itu ada ceklekan gitu untuk kita mundurin transmisinya. Jadi kalau misal kita mau mundurin ke R, kita tinggal pencet rem, dia agak bergetar di sini, kita pencet bagian ininya dan kita mundurin. Nah, ini kita ke R, lalu kita mode ke N, dan ini ke D. Nah, kebetulan untuk sistem transmisinya sendiri itu ada D, S, dan L. Jadi kalau untuk berjalan secara normal itu bisa pakai ke D. Lalu kalau pengen berkendara yang lebih sporty, torsinya lebih gede, dimain di RPM lebih tinggi, itu bisa. Dan untuk kebut-kebutan lah, untuk keadaan yang buru-buru, kalian bisa pakai mode S. Dan L ini untuk ke gigi kecil. Jadi kalau misal ke jalan tanjakan dan lagi di gigi tinggi dan kita pengen menurunkan gigi mungkin ke gigi 2 gitu kali ya, itu bisa masukin ke L. Jadi kalau untuk tanjakan bisa masukin ke L seperti itu. Dan ini ada sebuah lubang kunci untuk menetralkan transmisi ketika mobil dalam posisi off seperti itu. Nah, kelemahan mobilnya juga di sini lampu-lampu AC ini seringkali sudah berapa tahun dia mati ya. Mungkin karena memang kualitas lampunya mungkin kurang oke, sehingga setelah 2 tahun 3 tahun nih hampir rata-rata mobil ini lampunya udah pada mati. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk review dari transmisi, sebenarnya saya lebih suka ke mode S, karena mode S Mobilio sendiri itu luar, menurut saya tuh enak gitu, bawaannya tuh kencang, enak, dan BBM-nya juga nggak boros gitu. Jadi S ini adalah mode terbaik buat saya. Nah, kalau kalian punya Mobilio, kalian bisa cerita juga gimana cara kalian berkendara di Mobilio. Nah, untuk mengecek CVT itu kan bisa lihat ketika kita di posisi P itu apakah ada suara mendengung atau enggak. Lalu ke posisi R itu apakah ada suara mendengung atau menjeduk atau enggak. Lalu di posisi N, lalu di posisi D ya. Nah, posisi D ada ngejeduk atau enggak, atau mungkin ada suara mendengung. Kadang kalau CVT dia nggak terlalu ngejeduk, tapi ada suara dengungan ngung gitu ya, atau kletak-kletak di bagian depan. Itu wajib dicekkan CVT-nya apakah dalam kondisi sehat atau enggak. Lalu di bagian plafon ini ada sun visor ini di sini ada kaca, dan ini bahannya kulit biasa ya. Di sini ada lampu yang bisa off, door, dan on. Lalu di sini juga ada kaca, dan ini memang sudah airbag ya, dimana kalau Mobilio itu walaupun dia 2014 2016 tipe tengah-tengah dia sudah airbag. Nah, lalu di bagian laci biasa aja, cuma ada penyimpanan satu laci di sini. Jadi bisa dibilang mobil itu penyimpanannya nggak cukup oke, karena cuma sedikit ya, dan lacinya ini menurut saya nggak gede-gede banget gitu. Nah, lalu di sini itu ada cup holder satu lagi ya di sini. Nah, kebetulan di Mobilio ini sudah ditambahin armrest oleh AG Jok ya. Jadi dia kenapa diganti armrest ini? Karena sebenarnya ada banyak pilihan armrest atau console box ya. Jadi kalau misal console box yang biasanya ada di sini itu rata-rata yang beredar di pasaran tuh build quality-nya kurang oke, seringkali tuh kayak kelihatan rapuh, goyang-goyang, bergetar gitu ya. Sedangkan kalau di sini menggunakan
armrest ini tuh benar-benar solid dan juga ketinggiannya bisa diatur, karena Mobilio ini kan biasa yang pakai macam-macam ya, rata-rata buat mobil harian, jadi semua orang pakai. Jadi lebih enak kalau misal diganti seperti ini, jadi bisa diatur ketinggiannya. Lalu di bagian kanan ini ada pegangan tangan, di sini juga ada pegangan tangan. Ini sabuk pengaman, dan sabuk pengaman ini belum bisa diatur ketinggiannya. Sabuk pengamannya masuk ke dalam sini. Ini bagian handremnya ya, seperti itu. Nah, salah satu kelemahan Mobilio adalah dashboardnya yang rattling juga. Jadi dashboard Mobilio ini yang generasi awal-awal ini bisa dibilang itu rattling banget ya. Jadi kalau kita jalan di jalan yang kurang rata seperti di paving atau mungkin kena polisi itu, dia bakal bergetar-getar, nggak keruan gitu ya. Tapi selama itu sebenarnya kalian, apabila itu menurut kalian mengganggu, mungkin kalian bisa bongkar lalu ganti klip-klipnya semua. Tapi kalau kalian tidak terganggu dan kalian nggak masalah, ya biarin aja kayak gitu. Lalu di bagian pintu-pintu ini juga agak gampang rattling, dan ini build quality-nya tuh kayak kurang pas gitu ya menurut saya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada rongga yang cukup lebar, jadi kalau dipencet ditekan-tekan gini tuh dia bunyinya tuh agak bergetar. Tapi sebenarnya kan bisa akalin dengan kayak sebenarnya kalau di sini dia nggak terlalu bergetar, tapi di dalam pintu ini rata-rata klip-klipnya udah pada patah. Jadi kalau kalian punya Mobilio 2015, mungkin kan bisa pertimbangkan untuk ganti klip-klipnya yang ada di dalam sini. Nah, lalu posisi berkendara di Mobilio ini itu bisa dibilang sporty banget ya. Jadi di Honda itu selalu mengeluarkan mobil dimana kita kalau berkendara, walaupun ketinggiannya itu tidak bisa diatur, itu kita duduk berasa rata lantai gitu loh. Jadi Mobilio ini berasa kayak di mobil sedan, jadi nggak berasa di kayak mobil SUV atau MPV, tapi kita berasanya di mobil sedan. Dan kelebihan Mobilio juga itu setirnya enteng banget. Ya kalian, kita belokin kayak gini itu enteng banget karena IPS-nya itu bagus ya, dan setirnya itu cukup presisi. Dan ketika kita jalan di jalan itu setirnya itu juga presisi gitu, dia nggak terlalu buang kanan kiri, atau mungkin ketika jalan lurus itu bisa dibilang itu presisi banget gitu. Walaupun ini adalah sebuah Mobilio ya, bukan mobil mewahnya Honda kayak gitu. Itu good job dari untuk Honda, itu good job. Lalu di bagian pintu belakang di sini ada child lock, dimana kalau misal kita punya anak kecil, kita bisa lock di sini supaya pintu di belakang ini dia nggak dibuka secara paksa oleh anak-anak kita ya, karena anak-anak kita biasanya tangannya kan iseng ya. Kita bisa set child lock di sini. Lalu bagian yang lumayan sering keropos di Honda adalah di sini ya, karena ini adalah aliran air dari kaca turun ke bawah, terus seringkali di sini ada keropos-keropos. Nah, kebetulan kalau di Honda yang saya suka untuk bagian tengah itu di sini untuk tempat penyimpanan itu gede banget. Jadi kita taruh botol-botol yang gede, taruh makanan, snack apa semua bisa tersimpan rapi di sini. Untuk desainnya sebenarnya biasa aja. Ini ada power window di sini. Ada penyimpanan barang di sini, dan ini handle-nya satu warna dengan interiornya. Dan ini ada seatbelt yang gede banget. Jadi kalau misal anak kita duduk di sini itu kakinya napak sini tuh pasti di bagian karpet jadi nggak kotor. Itu yang saya suka dari Mobilio juga. Nah, jadi ini adalah di bagian AC ya. Jadi untuk AC sendiri dia ada tiga kisi-kisi AC. Dia bisa diatur atas bawah, kanan kiri, atas bawah kanan kiri. Dan di sini ada untuk ini ya, pengaturan fan. Jadi fan-nya bisa besar bisa kecil, tapi suhunya dia masih satu suhu ya. Mungkin pengaturannya itu ngikut dari depan suhunya. Lalu di Mobilio sendiri itu sebenarnya agak tricky yang untuk entertainmentnya, karena kan kalau biasa mobil-mobil yang pada umumnya itu kan headrestnya terpisah, sedangkan di Mobilio itu headrestnya nyambung. Jadi kalau misal kalian mau pasang TV di bagian headrest itu agak susah, karena misal kalau pasang TV di bagian sini tuh harus ini ya, harus ngelubangin ini gitu. Jadi kayak
kerumitannya tingkat tinggi gitu ya. Kalau misalnya yang biasanya kan tinggal pasang yang clip on juga beres, di Mobilio ini agak rumit untuk entertainment system untuk di bagian pasang TV. Karena kalau misal pasang di sini juga ada double blower, di sini ketutupan double blower, di sini juga nggak bisa gitu ya. Jadi seperti itu salah satu kelemahan Mobilio ya. Nah kebetulan untuk ini kalau pasang di AG jok ini kita juga tambahin kantong. Nah untuk review jok Mobilio sendiri yang generasi awal itu joknya agak tipis di bagian tengah. Di bagian tengah ini agak tipis, tapi ketika sudah 2016 yang dashboardnya sudah berubah itu joknya agak tebel. Saya ingat banget waktu itu ngerjain Mobilio itu yang di bagian yang tahun 2016 ke atas memang joknya tebel banget, dan di sini sudah ada headrest tengah. Nah, di mana mobil ini belum ada, dan untuk Mobilio di sini belum ada armrestnya. Jadi jadi nggak ada sandaran tangan ya di Mobilio ini. Ini lampu ada di belakang sini. Lalu ini ada pegangan tangan. Di sini ada pegangan tangan, dan posisi duduknya menurut saya cukup tegak di Mobilio ini. Jadi duduk di baris kedua menurut saya sih agak kurang nyaman ya di Mobilio. Nah kalau lihat di Mobilio itu memang di belakang ini hanya di bagian sini aja yang pakai plastik ya. Dan kalian bisa lihat di sini klip-klipnya itu sudah pada kendor karena memang klip-klip Mobilio ini kurang bagus ya. Jadi sebenarnya mobil ini oke, cuma memang klip-klip plastik-plastik yang ini hampir semua satu bodi ini kurang bagus. Jadi kalau misalkan punya Mobilio yang lama 2015 ada baiknya kalian mengganti klip di mobil ini semua, atau jika kalian baru dapat Mobilio kan bisa ganti klipnya semua di mobil ini. Nah ini di baris ketiga kebetulan Mobilio ini baris ketiganya dicopot, dan kan bisa lihat nih ada lubang-lubang baut karena ini memang dilepas semua. Di sini bahannya karpet dasarnya itu bludru. Nah ini adalah tempat untuk ngebuka ini ya, ban serep. Itu bautnya ada di sini. Lalu di sini ada segitiga pengaman. Di sini P3K. Di sini adalah tempat untuk dongkrak dan lain-lain untuk mengganti ban serep seperti itu. Nah ini di bagian mobil ini cukup nyaman ya, karena di bagian belakang ini kan bisa lihat ya, ini memang ada cup holder, lalu di sini juga ada tempat taruh handphone. Jadi itu duduk di baris ketiga bisa dibilang cukup banyak kompartemen untuk menyimpan barang. Dan ini sabuk ini dia benar-benar sampai baris ketiga. Sebenarnya ada satu hal yang membuat Mobilio ini cukup berisik dari luar ya, karena kalau kita lihat mobil-mobil pada umumnya biasanya yang kedap-kedap itu ya, karetnya itu kan dia di sini karet balon, dan sedangkan di Mobilio di sini kayak cuma karet biasa, nggak ada balonnya gitu ya. Jadi salah satu yang membuat agak berisik dari luar adalah karetnya. Nah jadi kita cobain ya Mobilio ini di Jalan Raya Serpong. Kebetulan ini AG jok kan sudah ada cabang di Gading Serpong, di Ruko Mendrisio 2 Blok B nomor 30, AG jok dan Suave. Jadi kalau kalian mau pasang-pasang jok mobil, kalian mau poles-poles, mau detailing nano keramik, kalian bisa datang ke AG jok atau Suave Gading Serpong. Nah ini untuk mobil Lio ini ya, jadi berisik mobil ini tuh bisa dikategorikan mobil yang berisik. Nah berisik itu kita bedah lebih mendalam lagi, itu ada 3 macam suara-suara berisik. Yang pertama adalah rattling, di mana kalau sudah 2 tahun 3 tahun ke atas Mobilio ini biasanya rattling, dan sebenarnya itu simpel karena klip buatan di Mobilio ini tuh sebenarnya kurang oke ya, gampang getas, bahasa Jawanya tuh getas, bahasa di sini tuh kayak pecah gitu ya, atau apa letek gitu, apa nggak tahu pokoknya bahasa itu. Nah jadi klipnya itu seringkali sudah gampang rusak setelah 2-3 tahun. Nah jadi kan bisa ganti, dan itu bisa menghilangkan rattling lumayan di Mobilio ini. Yang kedua adalah suara berisik yang dari roda. Nah dimana ciri khas Honda adalah itu hampir semua jenis Honda, mau dari Mobilio, mau dari Brio, mau dari Civic,
sampai CR-V turbo itu suara bannya tuh suara kolongnya tuh masuk, terutama kalau misal jalan di jalan beton ya, itu ngomong gitu. Jadi dengan itu baru kencang banget ya baru bisa menutup suara roda itu. Nah sebenarnya solusinya cukup simpel, jadi bisa pasang peredam di bagian rumah roda, atau kalian bisa upgrade ban kalian menggunakan ban yang silent. Contohnya kayak kalau aslinya ini kan ban Eco-Ecoan ya, kalian bisa upgrade ke Bridgestone Turanza, atau mungkin kalian bisa upgrade ke Dunlop LM705. Jadi ban-ban comfort gitu ya, ban-ban yang memang dibikin untuk kesenyapan, kalian bisa ambil ke ban itu. Jadi itu lumayan ngefek. Nah yang ketiga adalah suara dari luar yang masuk. Jadi kalau kita jalan seperti ini ya, ini suara motor tuh bung bung gitu semua masuk semua ya. Jadi memang ciri khas mobil itu juga seperti itu, karena kalau menurut saya sih, asumsi saya, karena karet-karetnya juga bukan karet-karet yang ada balonnya yang di bagian dalam. Jadi kalau misal ada suara, dia peredamannya tuh agak kurang, itu adalah kekurangan mobil juga. Nah lalu kita bahas tentang CVT-nya. Jadi kalau yang saya suka dari Mobilio ini, saya ada suka ada nggak sukanya gitu. Nggak sukanya adalah takut CVT-nya jebol, tapi sebenarnya bisa dicek kondisi CVT-nya dari cara berkendara kita ya. Kayak gini, dia kita narik gini, apakah ada suara-suara aneh. Kalau misalnya ada suara-suara aneh ketika narik, itu kalian mesti waspadai, atau kan bisa ngecekin CVT-nya. Lalu yang saya suka dari CVT-nya Mobilio ini, itu bisa dibilang CVT-nya tuh sigap ya. Walaupun saya di mode D, itu rasa CVT-nya tuh, torsinya tuh lumayan kerasa di Mobilio, kayak langsung nendang-nendang gitu ya CVT-nya. Nah apalagi hal yang saya suka dari CVT mobil itu ada namanya mode S. Jadi kalau saya masukin ke mode S, itu tarikannya sih menurut saya mantap ya, walaupun di tarikan bawahnya mantap. Walaupun sebenarnya kalau dibilang CVT ini dibandingkan dengan automatic transmission biasa, itu tetap lebih sigap transmisi otomatis biasa. Tapi di Mobilio ini menurut saya lumayan, karena sebenarnya dengan CVT ini Mobilio benar-benar jadi hemat banget ya. Kalian bisa lihat nih, kameramennya bisa lihat ke sini, bahwa Mobilio ini itu dalam kota aja 113,6. Jadi gila ya, isi pertalite tapi bisa dapat 113,6. Jadi kombinasi sempurna antara mesin L15ZI dan juga CVT. Jadi itu membuat Mobilio ini jadi super hemat. Nah, jadi hal yang saya suka juga dari Mobilio ini adalah di bagian steeringnya dan suspensinya. Jadi kalau misal ngomong suspensi Mobilio itu bisa dibilang bukan yang empuk, tapi juga bukan yang keras. Jadi di kategori standar, tapi dia itu rasanya itu kayak bawa Honda Jazz atau bawa Honda City gitu ya. Jadi bawaannya tuh kayak mobil sedan, dimana kalau kita bermanuver seperti ini tuh, itu nggak terlalu, body rollnya tuh tidak terlalu terasa seperti LMPV lainnya, sehingga mobil ini tuh punya kestabilan di kecepatan tinggi yang bagus ya. Itu yang salah satu yang menurut saya kelebihan Mobilio. Dan juga setirnya ini cukup presisi ya, dimana kalau kita lagi berbelok itu dalam kondisi kecepatan rendah, itu waktu berbelok tuh rasanya enteng ya. Jadi karena dia sudah IPS, jadi ketika berbelok rasanya enteng. Tapi ketika berjalan lurus gini, itu rasanya tuh presisi banget ya. Jadi kita setir, kita nggak buang kanan kiri, kita geser gini, dia langsung merespon dengan baik. Jadi setirnya tuh seperti mobil sedan ya, seperti mobil Honda Jazz kayak gitu. Jadi good job untuk Mobilio untuk steeringnya yang nyaman. Nah jadi untuk Mobilio itu memang aslinya itu klaksonnya tuh kurang kenceng ya. Jadi kalau kita pencet gini, suaranya tuh kecil banget. Nah kebetulan di Mobilio adik saya ini kan sudah diganti, sudah di-upgrade, tapi kalau aslinya itu kecil banget. Dan kalau misal kalian ngambil Mobilio dengan kondisi standar, itu kalian harusnya wajib ganti ke klakson yang lebih baik atau lebih kencang. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya apakah worth it Mobilio 2015 kita beli di 2021, di mana harga pasarannya itu 120 sampai 130-an. Nah, kupas tuntas sebenarnya worth it atau enggak itu kembali ke masing-masing diri kita, kebutuhan kita seperti apa, tipikal kita seperti apa. Karena kalau misal kalian suka mobil yang hemat, lalu kalian nggak masalah dengan kekedapan kabinnya, atau misal kalian suka yang hemat tapi kalian
punya referensi bengkel yang bisa membuat mobil ini kedap, atau kalian memang pecinta Honda gitu ya, maksudnya pecinta mesin iVTEC, karena kan mesin Honda ini biasanya hemat tapi kencang gitu ya. Nah, sedangkan di mobil ini sebenarnya anjurannya memang harus Pertamax, tapi kalau saya baca-baca dari review L21 L15Z itu memang kayak didesain untuk bisa minum BBM bersubsidi. Jadi memang mobil ini untuk ekonomis ya. Jadi kalau kalian suka mobil yang ekonomis, lalu kalian bisa beli di harga 100 jutaan lebih, nggak sampai 150 juta, nggak sampai 150 juta. Nah, mobil ini bisa menjadi pilihan kalian. Apalagi maksudnya dengan kalau kalian nggak terlalu mikirin dari segi interior, atau kalian nggak terlalu mikirin ini yang penting hemat, yang penting mesinnya kuat, ya mobil ini bisa menjadi salah satu solusinya. Nah, tinggal mungkin kalau misalkan ada berniat untuk membeli mobil Mio, saran saya sih kalian menyiapkan budget lebih untuk membuat mobil ini jadi lebih redam. Jadi kayak bisa alokasikan budget untuk pasang peredam, lalu kalian bisa alokasikan budget untuk ini ya, kayak beli klip segala macam. Dan jangan lupa kalau kalian beli mobil Mio ini, kalian wajib banget cek CVT-nya. Jadi CVT itu karena kan kalau orang-orang ngomong kan CVT itu memang agak rentan jebol ya, tapi sebenarnya kembali ke perawatan. Kalau memang dirawat dengan baik dan kita berkendaranya benar, nggak stop and go-nya tuh nggak ngaco gitulah, kita bawanya kakinya sekolah ya, CVT itu juga bisa awet. Karena kebetulan nih sudah sampai 132.905 pun CVT-nya masih oke, dan tarikannya masih kencang dan nggak ada bunyi berdengung sama sekali. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau Mobilio ini, kalau misalkan punya experience tentang Mobilio ini, kalian bisa komen di bawah bagaimana mengakali cara membuat peredam yang lebih awet, lalu part-partnya itu lebih awet. Dan kalau misalkan kalian punya pengalaman perbaikan CVT untuk Honda gitu, kalian bisa sharing di bawah supaya menjadi informasi buat saya juga, dan bisa menjadi informasi buat penontonnya. Oke, thank you bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.